Di Rabu. Alhamdulillah hari ini kalian berangkat semua. Untuk itu pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Belajar Al-Quran dan hadis. Betul, kita hari ini akan mempelajari mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qiraah yang berarti artinya membaca atau bacaan. Secara istilah Al-Quran itu merupakan kalamullah atau mukjizat yang diberikan melalui perantara malaikat Jibril untuk disebarluaskan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya yang diturunkan secara mutawatir. Ketika kita membacanya dinilai sebagai ibadah atau kita ketika mempelajarinya akan mendapatkan pahala seperti itu. Selanjutnya ada nama-nama dari Al-Quran. Yang pertama ada kata Al-Quran. Nah, Al-Quran tadi sudah disebutkan yaitu artinya bacaan. Yang kedua ada Alkitab. Kenapa Al-Quran disebut Alkitab? Yang pertama karena Al-Quran itu merupakan sebuah atau sekumpulan himpunan dari berbagai ilmu pengetahuan, hukum-hukum di dalamnya itu memuat berbagai hal seperti itu. Kemudian ada azim atau pemberi pengingat. Nah, Al-Quran itu sendiri disebut sebagai pemberi pengingat. Karena apa? Di dalamnya itu terdapat kisah-kisah umat terdahulu. Nah, kisah-kisah umat terdahulu itu kita sebagai pengingat untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Kemudian ada Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu artinya pembeda. Nah, pembeda yang di sini adalah membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian yang terakhir ada At-Tanzil. Nah, At-Tanzil itu apa? At-Tanzil itu artinya yang diturunkan. Nah, maksud yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran itu diturunkan bukan langsung, misalnya dalam satu buku atau satu kitab aja, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih sekitar 23 tahun. Jadi tidak langsung menjadi Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi dari Al-Quran. Nah, yang pertama fungsi Al-Quran itu apa? Sebagai pedoman hidup. Nah, kita itu sebagai umat Islam harus memiliki pedoman hidup yang berlandaskan Al-Quran. Di dalamnya itu kan memuat berbagai tentang hukum, tentang ilmu pengetahuan, tentang apapun di dalamnya itu sangat kompleks. Jadi kita harus memiliki pedoman hidup. Kemudian sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu ada kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, kitab itu bukan berarti kitab itu tidak baik atau semua ajaran agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, gunanya Al-Quran itu apa? Sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada sebagai sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran itu memuat berbagai macam hukum Islam. Contoh misalnya ada hukum jual beli, hukum minum khamar atau dan lain sebagainya. Nah, itu kita gunakan sebagai hukum Islam, sebagai sumber ajaran kita. Kemudian sebagai petunjuk bagi manusia menuju ke jalan yang lurus. Kalau misalnya kita tidak mempunyai pedoman, kita akan merasa terombang-ambing nih. Kita akan merasa salah jalannya. Dengan kita memiliki pedoman Al-Quran, hidup kita akan terarah ke arah kebaikan. Kemudian sebagai informasi yang belum kita ketahui. Nah, di dalam Al-Quran itu memuat berbagai informasi tentang pengetahuan. Ada tentang misalnya astronomi, tentang apapun. Nah, yang belum kita ketahui kita gali di dalam Al-Quran. Merupakan ilmu-ilmu itu kita yang belum ketahui kita bisa belajar seperti itu. Kemudian sumber pokok ajaran
belum ya. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan pembicara dan cerita. Kemudian hadis secara istilah merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, baik sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi ataupun sebelum menjadi seorang rasul, seperti itu. Kemudian ada fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis tersebut itu menguatkan. Misalnya kita belum tahu nih tentang hukum-hukum tersebut. Nah, fungsinya itu hadis itu menguatkan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian menjelaskan secara rinci tentang ayat Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu biasanya kan bahasanya itu terlalu tinggi atau kita belum bisa memahami. Nah, fungsi hadis tersebut itu merinci atau memahami sesuatu yang belum kita ketahui secara lebih detail. Kemudian yang ketiga ada menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada yang permasalahan di Islam sekarang itu kan semakin kompleks. Mungkin di dalam Al-Quran belum dijelaskan secara detail. Nah, di dalam hadis bisa menjelaskan Al-Quran secara detail atau hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada membatasi umuman ayat Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna. Tadi sudah dijelaskan Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur, yang digunakan sebagai pedoman hidup untuk mencapai jalan kebenaran yang lurus. Kemudian sebagai hukum pertama dan yang paling utama. Nah, Al-Quran itu kita sebagai hukum yang paling utama dan yang pertama. Kemudian hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi kita harus ketahui setelah Al-Quran itu ada hadis sebagai pedoman sumber hukum seperti itu. Kemudian hadis merupakan rujukan umat Islam untuk memahami syariat. Nah, untuk itu materi pada hari ini Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis. Ada 5 soal kuis. Nanti kalian mengerjakan di sini secara bersama-sama. Nanti kita lihat bagaimana kemampuan kalian mengenai materi yang disampaikan. Ayo masuk kuisnya anak-anak. Yang udah masuk bisa dimulai ya. Iya, betul. Jadi kalian udah pada ngajarin, alhamdulillah kebanyakan kalian benar semua, tapi ada yang satu yang salah ya. Ibu akan membahasnya. Yang pertama ada Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya, ada yang tahu nggak? Bacaan, betul. Yang kedua ada berikut nama-nama Al-Quran yang benar kecuali At-Taubah, benar. Yang ketiga ada dalam sumber hukum Islam kedudukan hadis, yaitu sumber hukum Islam yang ke berapa? Yang kedua. Kemudian yang keempat di bawah ini yang merupakan fungsi Al-Quran adalah sebagai, ada yang tahu nggak? Sebagai petunjuk bagi manusia dan lurus. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, mencintai Al-Quran dan hadis merupakan titik-titik bagi setiap muslim. Kewajiban, betul.
dengan bacaan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.